Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas KD 3.2, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 dengan indikator menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. Materi yang akan kita bahas yaitu perlawanan para pejuang Indonesia terhadap keserakahan Portugis dan kekejaman VOC. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Munculnya perlawanan rakyat Aceh karena tindakan Portugis yang terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, di mana kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Bentrokan-bentrokan persenjataan antara Aceh dan Portugis terus terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Alasan VOC mengusir Portugis dari Malaka karena VOC ingin menguasai Malaka sebagai daerah jajahannya dan untuk memperkuat kekuasaan dan monopoli dagangnya. Yang kedua, Maluku angkat bicara. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kegiatannya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Pada tahun 1529 terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Dalam perang ini Portugislah yang mendapatkan kemenangan karena mendapat dukungan dari Ternate dan Baca. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun Hairun. Dan pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang ketiga, Sultan Agung versus JP Coen. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Yang kelima, perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Dengan melihat peran dan posisinya yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu, serta menerapkan monopoli perdagangan. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, menghentikan tindakan VOC yang anarkis dalam memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata.
Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC pada tahun 1723 sampai 1744. Yang ketujuh, orang-orang Cina berontak. Pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Dan yang kedelapan, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah mencapai Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757.